Shalom bapak-bapak. Musuh kita iblis pak, bukan istrimu pak. Betul ibu-ibu? Nah, karena ada banyak suami-suami lihat istri kaya, lihat musuh. Lihat istrinya bawaannya emosi terus pak. Lihat istrinya. Saya mau bilang musuh kita iblis. Amin. Shalom ibu-ibu. Musuh kita iblis bukan suami. Amin. Ada banyak istri-istri soalnya lihat suami emosian terus. Lihat suami kayaknya emosian terus, dikit-dikit marah, setiap lihat suami marah. Bahkan ada seorang ibu yang saya layani saudara, dia marah terus sama anaknya. Saya tanya, emang anaknya salah apa bu? Enggak salah apa-apa, cuma satu sih pak. Apa itu? Mukanya mirip bapaknya. Oh darah Yesus. Saya mau bilang ya, suamimu bukanlah musuhmu. Yang menjadi musuh kita iblis. Shalom ibu-ibu. Kok ibu-ibu lagi pak? Memang paling banyak pelakunya ibu-ibu saudara. Saya mau bilang bu, mertuamu bukanlah musuhmu bu. Nah yang bilang betul pasti mertua-mertua mereka ini. Haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, iya kan ada banyak mertua sama menantu udah kayak Tom and Jerry saudara. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, musuh kita Shalom anak muda. Musuh kita iblis, bukan mantanmu. Dulu aja sayang-sayangan, sekarang pura-pura kayak orang gak kenalan. Inilah yang juga iblis lakukan dalam kehidupan setiap kita. Dia akan memilih orang-orang Kristen yang lemah. Jadi kalau orang Kristen dalam keadaan lemah, itu adalah kesukaan iblis untuk akhirnya apa? Menjadikan saudara dan saya sebagai target. Dan saya mau bilang, iblis dia memantau kita setiap waktu. Shalom. Iblis tuh pantau kita terus. Makanya dikatakan seperti singa yang berjalan keliling. Dia lihat terus, oh si Joni sana, si Joni ngapain kan, gue catat. Oh lamtiur, gue catat. Kenapa dengan lamtiur? Itu artinya cahaya. Dia pantau. Saya mau bilang saudara, iblis akan mencari titik lemah kita dan dia tahu apa kelemahan kita. Makanya pastikan jangan pernah biarkan dirimu saudara dan saya dalam posisi yang lemah. Sama-sama bilang sama saya jangan lemah. Sama-sama bilang sama saya jangan sampai lemah. Misalnya ini Tuhan saudara. Oke. Cocok nggak cocok? Enggak. Ini Tuhan. Ini Tuhan, ini iblis. Oke. Walaupun nggak cocok jadi Tuhan, ini cocok jadi iblis. Nah, jadi begini ya. Ketika kita melekat sama Tuhan, ketika kita lemah, kita akan tetap kuat. Kenapa? Karena keterhubungan kita dengan Tuhan menghasilkan kekuatan. Udah mulai kuat, udah daftar fitness. Iya kan? Jadi ketika kita melekat sama Tuhan, sekalipun kita lemah, kita tetap bisa berdiri dengan teguh karena Tuhan menopang setiap kita. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Nah selanjutnya pastikan saudara dan saya mengelilingi diri kita dengan orang-orang beriman. Siapa kita ditentukan dengan siapa kita bergaul. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kalau kita putar, artinya apa? Pergaulan yang baik bisa merusak kebiasaan yang buruk. Jadi begini, kalau saudara dan saya dalam kehidupan setiap kita, misalnya mereka adalah orang-orang beriman, ketika saudara lemah, maka akhirnya apa? Orang-orang beriman, tahan. Ini soalnya kalau sampai jatuh ini jemaat ketawain bukan. Nah, ketika kita lemah, kalau saudara kelilingi dirimu dengan orang-orang beriman, mereka akan bilang, ayo kamu pasti bisa, kamu pasti kuat, Tuhan baik dan lain sebagainya. Betul ya? Makanya ketika dirimu dikelilingi orang beriman, kau akan tetap punya kekuatan. Tapi sebaliknya, kalau kau punya kekuatan tetapi kau dikelilingi oleh orang-orang yang tidak beriman, mereka akan jadi beban dalam hidupmu. Dan akhirnya apa? Ada saat di mana saudara? Nggak usah serius, seakan-akan aja. Memang kalau tim kepahitan sama pendetanya begini nih, oke? Bohong-bohongan aja, gitu pernah begini, jangan kantung beneran. Tapi saudara lihat kan, betapa tersiksanya saya, betul ya? Nah itu yang akan saudara alami kalau saudara biarkan dirimu dikelilingi orang-orang yang tidak beriman. Imannya lemah, saudara punya kekuatan, aku percaya, aku sehat, aku sembuh. Lalu orang datang, bro, temen gue 2 hari kemudian persis kayak lu. Iya kan? Makanya apa saudara?
Melekat sama Tuhan, kelilingi dirimu dengan orang yang beriman, kau akan punya kekuatan. Dalam kekuatan kau akan meraih kemenangan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, jangan sampai lemah. Bilang sama yang ngomong, tetap kuat. Di situ ada kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Iblis juga menyerang kita ketika kita kuat. Tapi yang harus kita ingat, caranya, tekniknya, pelurunya berbeda dengan yang digunakan ketika kita lagi lemah. Karena kalau kita di saat lemah dia serang dengan cara yang sama dengan di saat kita kuat, maka kita bisa menang saudara di sana. Makanya ketika kita kuat kita harus waspada, karena salah satu cara yang iblis gunakan untuk menyerang kita di saat kuat adalah taruh benih kesombongan. Nangkap mau saya? Saya mau bilang sekali lagi saudara, iblis itu ketika kita kuat dia akan taruh benih kesombongan. Dan inilah yang akhirnya apa? Serangan yang seringkali menjatuhkan banyak anak-anak Tuhan. Lucifer dibuang karena kesombongan. Makanya ketika kita kuat, hati-hati. Karena itu adalah momen di mana iblis menyerang kita dengan benih kesombongan. Kapan sih seorang Daud itu jatuh? Apakah ketika dia lagi dalam kondisi di mana sebagai seorang gembala dengan 2-3 ekor kambing domba saja? Apakah ketika dalam rumah tangga, dalam keluarganya, dia jadi anak yang tidak dihargai oleh kakak-kakaknya dan termasuk ayahnya? No. Daud akhirnya ngalamin kejatuhan ketika dia punya kekuasaan sebagai seorang raja. Betul ya? Saul jatuh bukan ketika dia bukan pada saat lagi bukan siapa-siapa, tapi justru ketika dia sudah jadi raja, iblis masuk dengan benih kesombongan. Hei, lu kan tinggi, ganteng, tegap. Masa lu mau dibanding-bandingkan sama si Daud yang kecil, imut-imut? Memang sih dia kemerah-merahan. Tapi kan dia semampai, semeter nggak sampai. Nggak ada tampilan-tampilan pahlawan. Masa lu kalau gua jadi lu mau nikah. Kesombongan menjadi awal mula kejatuhan. Sekali lagi, hati-hati dengan Saya banyak melihat ada banyak orang-orang hebat hancur karena sombong. Kesaksiannya beberapa orang itu saudara, mereka bilang mereka pernah diizinkan Tuhan dihancurkan semuanya. Kenapa? Karena mereka sudah mulai sombong dengan pencapaian mereka. Hati-hati dengan jebakan kekuatan. Tetap rendah hati. Ketika kita tetap rendah hati, Tuhan angkat naik dan diberkati. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ingat Taman Eden? Hawa ini iblis serang dengan kebohongan. Dan kenapa dia jatuh? Saya mau bilang, salah satu alasannya karena tidak mengucap syukur. Iblis bilang, kalau kamu makan buah ini, kamu akan jadi seperti Allah. Which is itu kebohongan. Karena sejak semula Tuhan menciptakan manusia serupa segambar seperti Allah. Tapi sayangnya dengan kebohongan iblis, seorang Hawa termakan dan akhirnya disambut dengan sikap hati yang tidak mengucap syukur. Makanya dia jatuh dalam dosa. Padahal kalau dia bilang, sorry, gue udah mengucap syukur dengan apa yang Tuhan sudah berikan. No, gue gak mau. Sekalipun dia terbohongi oleh kebohongan iblis, dia nggak jatuh dalam dosa, betul nggak? Iya kan? Sayangnya dia tidak mengucap syukur. Padahal kalau kita mau evaluasi, jadi Hawa kurang enak apa? Betul ya? Iya kan? Jadi Hawa kurang enak apa dia? Nggak perlu kerja, nggak perlu mikirin kreditan, nggak perlu mikirin cicilan. Suami pulang, nggak perlu masak, betul kan? Suaminya pulang, Mama, ada makanan apa hari ini? Hawa tinggal ngomong, semua ada bagimu. Pilihlah di taman ini, betul kan? Hawa cuma duduk ngongkang kaki, main HP. Buat banyak ibu-ibu itu surga, betul ya? Nggak perlu ngurusin suami, ngapa-ngapain, pokoknya tinggal main HP aja. Apa makan apa ada tuh, seger-seger lagi. Silakan, nggak mau apa, oh silakan. Saya. Tapi saya mau bilang ya Bu, itu cuma di Taman Eden ya Bu. Jangan kau terapkan di masa kini Bu. Jadi Hawa kurang enak apa? Sayangnya Hawa nggak mengucap syukur. Ketika tidak mengucap syukur, iblis masuk dan akhirnya apa? Menghancurkan kehidupannya. Saya mau bilang saudara, orang yang tidak bersyukur sangat rentan jatuh dalam dosa. Makanya bersyukur. Orang yang tidak bersyukur sangat rentan jatuh dalam dosa. Makanya bersyukur. Ini mungkin satu kata, satu kalimat yang kadang-kadang gampang dan sering didengar.
Tapi seringkali sukar dilakukan dan jarang bahkan. Apalagi zaman sekarang. Ada banyak, mohon maaf ya, ada banyak suami-suami udah punya istri, gak bersyukur. Gara-gara sering main HP, nonton-nontonin itu di sosial media tuh, mohon maaf ya. Wanita-wanita yang kekurangan bahan, yang joget-joget, aku meriang, aku meriang. Dia nonton ikutan meriang. Saya mau bilang ya Pak, bersyukurlah. Seperti apapun istrimu, bersyukurlah. Ibu-ibu kok kayak minder gitu ya Bu? Buat ibu-ibu saya mau bilang jangan minder Bu. Karena wanita-wanita itu banyak yang penuh kepalsuan. Saya pernah nonton itu sebuah video, jadi wanita cantik banget di China, cantik banget. Dia joget-joget, tiba-tiba dia muternya salah, filternya hilang. Oma. Iya saya pasti, opung siapa ini? Jadi jangan minder Bu. Jadi buat bapak-bapak udah gak usah aneh-aneh. Istrimu cantik kok. Tinggal kau buka handphonenya, buka filternya, arahin ke situ. Ma. Jangan gerak ma. Ini alis mama pindah ke hidung nih, ayo. Pas filternya hilang, ya jelek lagi mah. Salam ibu-ibu. Gue mengucap syukurlah Bu. Mau seperti apapun suami mengucap syukurlah. Pak, tapi saya mau yang six pack. Gak apa-apa one pack. Udah bersyukurlah. Sekalipun suamimu kayak apapun bentuknya, udahlah. Selama suamimu gak aneh-aneh, selama suamimu gak mukul, selama suamimu sayang istri, bertanggung jawab, bersyukur aja lah. Saya suka gemes sama ibu-ibu gitu ya. Datang ke pendeta komplain-komplain, Pak suami saya Pak. Kenapa selingkuh? Enggak sih Pak. Enggak bertanggung jawab? Enggak juga sih Pak, dia bertanggung jawab. Terus dia kenapa? Kurang perhatian. Ya. Dia sibuk. Kalau cuma kurang perhatian ya udahlah. Santai cincailah. Nggak usah nuntut kesempurnaan. Banyak juga nggak sempurna istri-istri. Sama juga bapak-bapak, Pak. Gak usah menuntut kesempurnaan lah. Kalau istrimu masaknya kurang enak ya udahlah, nggak apa-apa lah. Yang penting dia mau berusaha untuk mau belajar. Kan ada YouTube belajar mah belajar. Jadi udahlah. Saling menerima, bersyukur, amin. Karena dengan bersyukur yang gak sempurna akan terlihat sempurna. Jangan mencari seseorang yang sempurna untuk dicintai. Tapi cintailah dia yang tidak sempurna dengan cinta yang sempurna. Karena kalau dengan cinta yang sempurna, yang biasa pun terlihat luar biasa, betul kan? Kalau suami kita cintai dengan cinta yang sempurna, ketika kita lihat perut buncitnya itu, kita nggak komplain. Kita bilang, imut-imutnya tuing. Saya ngebayangin lagi. Ya, bersyukur. Amin. Jangan mencari seseorang yang sempurna untuk dicintai. Tapi cintailah dia yang tidak sempurna dengan cinta yang sempurna. Pasangan kita akan cakep di mata orang yang tepat. Gak usah banding-bandingkan. Kalau banding-bandingkan, saudara akan tertipu. Kalau bersyukur, semua akan tampak baik, amin. Tapi kalau gak bersyukur, mau seganteng apapun, secakep apapun, sia-sia. Anak muda pasti tahu nih, yang orang Indonesia, yang wanita, yang punya suami orang Korea. Tahu ya? Jangan kebanyakan main sosial media, baca Alkitab.
Ya, buat saya juga, soalnya saya tahu itu. Nah, jadi saya mau bilang ya, itu suaminya ganteng kan, betul ya? Setuju ya? Saya aja laki-laki lihat dia, opa, namanya Daihung, keren banget. Daihung opa, opsone sarangnya, cinta ya kok? Ah, kimchi ya? Saya lagi nonton drakor ini, Ya. Itu tuh kalau mau berantem aja romantis gitu, saudara. Opa. Opanya datang. Onuldo opso. Anjir ya. Keren kan? Enak gitu. Rumah tangga rasa drakor gitu, saudara. Bahkan kalau saudara lihat itu, rumah tangganya si suaminya bertanggung jawab, sayang istri, sayang anak, 3, bayangin saudara. Wanitanya istrinya selingkuh. Ya, saya mau bilang saudara, udahlah. Nggak usah banding-bandingkan, iblis itu paling jago bikin rumput tetangga lebih hijau daripada rumput sendiri. Sekalipun rumput tetangga itu rumput plastik. Udahlah, mengucap syukur dalam segala. Karena ketika kita mensyukuri apa yang Tuhan anugerahkan, artinya kita menghargai pemberian Tuhan. Dan kalau kita menghargai pemberian Tuhan, Tuhan pasti anugerahkan yang jauh lebih luar biasa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ada satu kesaksian saudara dari seorang hamba Tuhan. Jadi dia dalam pelayanannya dia harus menerima satu kenyataan di mana dia divonis penyakit parah dalam tubuhnya. Saking parahnya di Indonesia alat kesehatan medis belum mampu menghandle, jadi dia harus ke Amerika. Ketika dia nyampe di Amerika, saudara, dia tinggal di sebuah hotel, saudara, dia doa terus minta kesembuhan untuk bolak-balik ke rumah sakit beberapa hari itu, saudara. Tapi yang dia temukan beberapa hari bolak-balik sudah doa, tapi belum juga ngalamin mujizat Tuhan. Beberapa hari terus berlalu, dia terus doa, minta mujizat, minta kesembuhan, minta mujizat, minta kesembuhan. Di satu momen dalam kesaksiannya, ketika dia lagi berdoa, tiba-tiba ruangan kamarnya itu penuh dengan cahaya dan muncul suara, dan Tuhan berkata, selama ini kamu hanya terus meminta, tapi kamu tidak mengucap syukur. Kamu tidak berterima kasih. Kesaksian hamba Tuhan ini, malam itu juga dia ganti isi doanya. Sepanjang malam yang dia lakukan, berterima kasih atas semua yang Tuhan izinkan. Sepanjang malam dia nyanyikan pujian ini, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kesaksian selanjutnya, saudara, setelah itu ketika dia periksakan dirinya, ternyata mujizat Tuhan sudah terjadi. Dia sudah sembuh tanpa bisa operasi karena mengucap syukur. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Sekali lagi, Tuhan izinkan semuanya untuk mendatangkan kebaikan. Dalam segala keadaan, mengucap syukurlah, katakan terima kasih Tuhan. Maka di situ ada kekuatan, di situ kita pasti lihat kemenangan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Iblis lebih banyak di gereja. Jadi kalau saudara bilang, Pak, saya ke gereja, makanya saya Kristen sejati. Iblis juga ke gereja, tapi tujuannya beda. Orang Kristen ke gereja cari Tuhan, walaupun ada juga yang cari jodoh sih sebenarnya ya. Iya dong, wajah-wajah jomblo tuh dari depan sini kelihatan bentuk J. Bukan Yesus, bukan, jomblo. Sepanjang ibadah bukannya dengerin khotbah, udah kayak ayam. Sampai pengerja gereja bingung, ini apa copet? Tapi nggak apa-apa kan? Utamanya cari Tuhan. Orang Kristen ke gereja cari Tuhan, iblis ke gereja ganggu orang Kristen. Ya. Dan saya mau bilang ya, iblis lebih banyak di gereja. Jadi kalau saudara nggak sungguh-sungguh, saudara lagi nyembah, iblis tiup. Aduh, habis ini bakmi enak nih. Mie gomak enak nih. Oh, singgah lapo enak nih. Iya kan? Saudara kalau nggak sungguh-sungguh lagi doa, iblis tiup.
Coba lihat opung di sana, alisnya beda kiri kanan. Makanya jangan bangga kalau kau ke gereja. Jangan bilang, oh saya Kristen sejati karena saya ke gereja. Iblis juga ke gereja. Pak, tapi saya pakai kalung salib. Iblis juga ada yang pakai kalung salib, betul? Dari mana dasarnya? Film Falak itu? Iya. Iya kan? Bahkan Mongol stres pakai kalung salib juga. Di film Gereja Setan, betul ya? Saya mau bilang sekali lagi, saudara, jangan bangga Pak, tapi saya percaya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mohon maaf, kenyataannya iblis juga percaya Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Saya suka lagi ekspresi ini. Ada yang, ini pendeta sesat kayaknya. Pertanyaan saya, benar nggak statement saya? Iblis percaya nggak Yesus Tuhan dan Juru Selamat? Percaya, karena dia menyaksikan sendiri keilahiannya. Dia dikalahkan dalam karya kayu salib, betul ya? Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau saudara lihat, makanya yang diserang oleh antikris cuma satu nama. Siapa? Yesus. Karena hanya dalam Yesus ada keselamatan kekal. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Jadi kalau percaya Yesus Juru Selamat, iblis juga percaya. Tapi yang membedakan adalah iblis tidak hidup dalam kebenaran. Makanya sekali lagi saya mau bilang saudara, kalau kita bilang kita Kristen sejati, hiduplah dalam apa? Kebenaran. Karena saya mau bilang saudara, jadi Kristen gak cukup. Kalau saudara dosa jalan terus, kau akan tetap ke neraka. Sekalipun kau jadi jemaat, sekalipun kau jadi pelayan gereja, even kau hamba Tuhan, kalau dosa jalan terus, pada hari terakhir Tuhan akan berkata, aku tidak mengenal engkau. Maka jalan satu-satunya hanyalah jalan kebenaran. Sama-sama bilang sama saya Kristen sejati. Bilang sama yang ngomong, hidup dalam kebenaran. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Kalau kita bilang kita Kristen sejati, harusnya kita punya kasih. Dan saya mau bilang kasih yang sejati tidak pilih kasih. Kristen sejati menghargai setiap jiwa dari sisi dari kubu manapun dia, saudara. Makanya firman Tuhan ajar bukan cuma kasihilah sesamamu manusia saja, tetapi kasihilah musuhmu. Orang yang baik sama kita, kita kasih gampang, gak perlu jadi Kristen. Tapi orang yang sudah jahat sama kita, kita kasih mereka, itu baru namanya Kristen sejati. Amin. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Jadi mari anak Tuhan, orang Kristen sejati, milikilah kasih. Shalom ibu-ibu. Kasihilah suamimu. Amin bapak-bapak. Ada banyak kadang-kadang saudara, istri-istri harus mengemis kasih dari suaminya. Sampai istrinya harus nanya, Pak, Papa masih sayang gak sih sama mama? Karena gak semesra dulu lagi. Sampai istrinya nyanyi, kau bukan yang dulu lagi. Padahal waktu masih pacaran, dikit-dikit suaminya nyanyi, kalau ada 9 nyawa. Kucing meren. Opung-opung tahu lagunya ya. Opung gaul, haleluya. Sekali lagi saya mau bilang saudara, ada banyak istri-istri kadang-kadang itu sampai ngemis nanya, Pak, Papa sayang gak sih sama mama? Papa tuh udah gak mesra lagi. Istri tetangga setiap kali suaminya berangkat kerja, suaminya selalu cium kening istrinya. Suaminya bilang, Ma, bukannya Papa gak mau, Papa juga mau lakukan itu, tapi kan Papa gak kenal siapa istrinya. Yang ketawa IQ-nya di atas 100. Yang gak ketawa ketahuan. Darah Yesus. Yang gak ngerti tanya sama yang ngerti. Haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, yalah, kasihilah istrimu Pak, kasihilah suamimu.
Kadang-kadang ada banyak suami-suami kalau orang lain dia kasih, istrinya sendiri nggak dia kasih. Orang lain mau royal, mau apa. Istri sendiri, wah nggak ada kasih-kasihnya. Sama juga, kebalik juga begitu. Ada banyak wanita-wanita kalau depan orang lain baiknya minta ampun, suami sendiri galaknya minta ampun. Apa kau? Pak, kalau istrimu salah Pak, jangan karena Pak saya mengasihi dia Pak, silakan mama mau boros foya-foya nggak apa-apa, walaupun uang habis silakan mama, nanti papa pinjol. Nah gitu, tegur dia Pak, mama tidak boleh, hentikan paket-paket itu, hentikan Shopee COD, lepaskan roro belalang pelap itu mama. Tegur dengan kasih. Jangan kau sebagai istri, suamimu udah aneh-aneh sama kuntilanak. Aku mengasihimu papa, nggak apa-apa silakan. Nggak gitu, tegur dia. Papa, kalau papa tidak berhenti, neraka bagianmu papa. Ingat pesan gembala sidang, jaga kekudusan. Kalau tidak, kau akan dibuang ke neraka. Saya mau bilang sekali lagi saudara, teguran yang nyata jauh lebih baik daripada kasih yang tersembunyi. Amin. Shalom anak muda. Dari muda belajar setia. Jangan pikir Pak kan aku masih muda. Prinsip aku koleksi, seleksi, baru resepsi. Hey. Ada banyak anak muda zaman sekarang, mohon maaf ya, nggak laki nggak perempuan sama. Hatinya udah kayak asrama. Rame banget. Setia. Udah punya pacar, masih dekat sama laki-laki lain. Pacarnya marah. Sayang, kamu jangan begitu. Aku sama dia cuma temen. Kenapa? Emang sama pacarmu sekarang nggak berawal dari teman? Like foto wanita. Saya mau bilang buat para pria, jangan like foto wanita di Instagram, di TikTok, nggak usah like. Karena perselingkuhan berawal dari like. Habis itu, hai, halo dek. Betul para wanita? Sama wanita juga jangan like itu foto-foto pria-pria six pack. Betul para pria? Kristen sejati adalah Kristen yang menghasilkan buah-buah roh. Karena dari buahnya lah saudara dan saya akan dikenal dunia. Kalau kita bilang kita Kristen sejati, kalau hidup kita tapi sekali lagi hidup kita nggak berkenan, nggak sesuai dengan buah-buah roh ini saudara, orang akan bertanya-tanya, Kristen kok gitu ya? Kok Kristen gitu ya? Orang Kristen yang sejati terlihat dari buah-buah rohnya. Buat apa kita ngomong-ngomong segala macam tapi kehidupan kita nggak menghasilkan buah-buah roh? Tindakan kita bicara lebih keras daripada perkataan kita saudara. Setiap orang punya kekurangan yang berbeda-beda. Kita evaluasi diri kita, apa yang kurang? Buah roh mana yang kurang daripadaku? Kasihnya kah? Karena kadang-kadang ada banyak orang ketika di gereja saling mengasihi. Nyanyinya aja, ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih dengan kasih Tuhan. Cukup sampai di situ. Di gereja baru keluar pintu senggolan dikit, ngagi gua lu minyak. Mau keluar parkiran macet dikit, lama dikit karena orang depan belum isi kartu e-tolnya, bayar pakai e-tol. Klakson didit, woi. Yang di dalam bukannya sabar, dia buka jendela juga. Apa lu? Segala sesuatu ada masanya, segala sesuatu ada waktunya. Jangan kita paksakan harus ikutin waktu kita saudara. Karena sekali lagi saya mau bilang saudara, segala sesuatu ada waktu.
waktunya. Begitupun kita dalam konteks rancangan Tuhan. Tuhan punya timingnya. Dan makanya dalam ilmu teologi ada yang namanya kairos waktu Tuhan, ada yang namanya kronos waktu manusia. Jangan paksakan pakai waktu kita, tapi pastikan yang kita pakai adalah waktu Tuhan. Kenapa? Karena waktu Tuhan selalu yang terbaik. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Belajar percaya akan waktu Tuhan. Jangan kita yang maksa Tuhan. Saya ngerti kalau mau ikut kedagingan kita mau contoh kita berdoa, kita mau hari ini kita doa, hari ini Tuhan jawab. Kalau perlu detik ini kita doa, detik ini Tuhan jawab. Kalau perlu kita belum doa, Tuhan udah jawab. Ya kan? Tapi kan segala sesuatu ada waktu Tuhan, betul? Saudara yang lagi minta doa soal pekerjaan, Tuhan tahu keadaanmu, Tuhan tahu kebutuhanmu, dan Tuhan tahu kapan waktu yang terbaik untuk kasih kau pekerjaan, katakan amin. Jadi jangan maksain Tuhan. Apalagi yang jomblo-jomblo, kok saya belum dapat jodoh? Nggak tahu. Karena kadang-kadang maksa. Pak tolong. Ya saya juga lama nungguin jodoh. Iya loh. Saya aja pendeta lama nungguin jodoh. Padahal saya udah nyanyi. Kalau ada 9 nyawa. Darah Yesus. Saya mau bilang saudara, belajar percaya waktu Tuhan, amin. Sekali lagi kita mau yang cepat, tetapi Tuhan gak pernah terlalu cepat, Tuhan gak pernah terlambat, Dia tepat pada waktunya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Saya dalam perjalanan kehidupan saya juga, sedikit cerita saudara, 2007 saya nyampe ke Jakarta kan. Kalau mau ikutin waktu saya, begitu nyampe langsung sukses, betul ya? Kalau mau ikutin waktu saya, Tuhan nyampe sukses. Jadi artis, kan waktu itu mau jadi seorang artis. Tapi kenyataannya enggak juga. Prosesnya panjang juga. Casting sana sini gagal. Akhirnya dapat pun peran. Itu peran saya di calling jam 7 pagi datang ke lokasi. Sampai sore enggak syuting. Sampai jam 10 malam baru syuting. Itu pun cuma masuk terus ngomong, "Gimana bang?" "Oke," keluar lagi. Dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam cuman, "Gimana bang?" "Oke," gitu doang saudara. Berjuang terus. Akhirnya setelah itu saudara, singkat cerita saudara, ditelepon lagi sama agensi saya. "Sel, besok kamu syuting peran utama." Enggak, itu lagi contohin acting saya yang bagus ini saudara. "Kamu peran utama." Dalam hati saya sudah siap jadi bintang. Waktu itu kan saudara saya padahal nggak casting saudara, tapi langsung ditelepon peran utama. Dalam hati saya, mungkin yang pas saya ngomong yang "Gimana bang?" "Oke." Mereka bisa melihat talenta saya itu saudara. Jadi mereka langsung kasih peran utama karena mereka tahu saya bertalenta. Singkat cerita jam 7 pagi saya udah datang, jam 8 pagi saya udah datang. Akhirnya begitu nyampe langsung masuk ruang makeup. Memang kalau selebriti beda saudara. Masuknya ruang makeup. Tapi yang menarik adalah mereka fokus untuk make upin rambut saya, bukan wajah saya saudara. Singkat cerita, saya sudah selesai make up, saya tungguin skripnya kok nggak datang-datang. Kan biasa kalau pemeran utama kan banyak ngomongnya kan. Tapi skripnya belum datang-datang. Saya pikir, oh apa mungkin karena mereka tahu saya punya talenta aktor yang luar biasa. Dari adegan, "Gimana bang?" "Oke." Mereka melihat ada aura-aura Reza Rahardian dari diri saya saudara. Jadi saya nggak apa-apa. Mereka belum kasih nggak apa-apa. Katanya nanti diarahkan sama sutradara. Oke. Jam 12 siang saudara, siang-siang saya ini dipanggil. Oke, mulai adegan. Saya maju ke depan, ke set yang udah mereka set. Dikasih tahu, ini adegan laga. Oh my God. Adegan laga, mungkin mereka tahu saya ada aura-aura buslinya saudara kan. Akhirnya dikasih tahu, oke gini ya. Jadi adegannya, nanti ini ada 3 penjahat. 3 penjahat ini saudara. Adegannya mereka akan tendang saya katanya saudara. Iya. Mereka akan tendang saya. Tapi mereka bilang tenang aja, ini bohongan aja, tenang. Cuma bohongan. Jadi mereka akan tendang kamu, kamu akan kena dan akan kelempar. Nah, ini meja udah kita gergaji, nanti kamu akan patahkan meja ini pakai tulang punggung. Oh darah Yesus.
Cuma saya tetap positive thinking. Jackie Chan juga melewati proses itu, saudara. Mungkin mereka tahu saya memang punya talenta film laga kan. Jadi ya udah, dalam hati saya nggak apa-apa. No pain, no gain, saudara. My life, my adventure, saudara. No smoking, saudara. Akhirnya mulai. Pas udah siap, 3 orang itu sudah di depan saya, sutradara. Kamera, roll, action, ditendang. Duar, katanya main-main, masuk beneran. Saya kelempar, saya patahin itu meja. Prak, saya lagi kesakitan, tiba-tiba sutradara bilang, cut. Enggak ulang lagi, tapi tahan begitu, tahan. Oke, kamu minggir. Ya, Indra Bruggman maju. Dia tiduran si Indra Bruggman. Dalam hati saya, gua yang patahin meja, gua yang kesakitan. Tapi ternyata pas saya ditelepon, Sel, kamu pemeran utama, ada satu kata yang hilang. Yaitu apa? Sel, kamu pengganti pemeran utama. Tepuk tangan buat apa itu? Udah kecewa, sakit hati, sakit pinggang. Sutradaranya datang. Nanti ini ada meja berapa lagi kamu patahin ya? Oh darah Yesus. Oh Tuhan, saya bilang, Tuhan kok gini amat, waktu Tuhan kapan aku sukses nih Tuhan, kapan? Nah saya mau bilang saudara, di dalam penantian, dalam proses ini, sekali lagi kesabaran amat sangat dibutuhkan. Kenapa? Karena dalam proses ini iblis akan memanfaatkan situasinya. Waktu itu saudara, dalam kondisi yang lagi pusing karena nggak sukses. Ada tawaran datang sama saya di telepon sama seorang yang penting di sebuah PH. Ini orang penting banget, dia penentu, decision maker saudara. Saya kenal dia, terkenal saudara. Dia telepon saya, dia bilang, Sel, saya sudah lihat acting kamu. Kamu datang, kita meeting di restoran depan PH. Dalam hati saya, ini kayaknya memang jalan terbuka. Singkat cerita, saya datang pagi-pagi. Pagi-pagi saya udah telepon mami saya, doa sama mami saya. Pagi-pagi saya datang saudara di restoran itu saudara. Saya tunggu di restoran dan benar dia datang dengan 3 skrip sinetron stripping. Dia kadang-kadang saya panggil Mas, kadang-kadang saya panggil Bang. Tapi kali ini kita sebut dia Mas Bang misalnya saudara. Dia bawa 3 skrip, dia bilang, Sel, ini saya punya tawaran 3 judul sinetron stripping. Semuanya kamu pemeran utamanya. Wow, cius Mas Bang. Cius. Dalam hati saya sudah siap jadi selebriti saudara. Tapi dia bilang begini, tapi ada syaratnya. Apa tuh Mas Bang? Kamu jadi pacar saya. Tapi kan kita sama-sama abang-abang nih, gimana? Misi ya Mas Bang? Saya ke kamar mandi, saya telepon mami saya, Mi, bener dapat tawaran. Tapi diajak pacaran sama Mas Bang. Oh my God! Oh Tuhan. Saya balik lagi, saya bilang sama Mas Bang. Mas Bang, ini tawaran memang bagus sekali. Iblis di pojok udah. Terima. Tapi saya bilang begini sama Mas Bang. Mas Bang, aku tuh waktu dari Manado aku dapat ayat. Aku akan membukakan jalan yang tertutup bagimu. Meratakan jalan di depanmu. Menyediakan harta benda yang tersembunyi. Walaupun memang lagi tersembunyi banget pada saat itu saudara. Jadi saya bilang begini, Mas Bang, aku tuh pengen suatu hari nanti kalau sukses, aku mau beri kesaksian bagaimana Tuhan bekerja dalam karir saya. Nah, kalau aku terima tawaran Mas Bang ini ya, kira-kira kesaksian aku nanti seperti apa ya Mas Bang? Itu saya lihat mukanya merah, marahnya minta ampun. Dia ambil tuh 3 skrip. Marcel, kamu terlalu. Sejak saat itu, karir saya habis.
Nggak ada lagi peran satupun saudara. Oh Tuhan. Tapi sekali lagi, saya tetap percaya ada waktu Tuhan saudara. Singkat cerita, terus berjalan, akhirnya jadi boy band. Terus berjalan. Saya fokus pelayanan, saya sudah lupakan dunia keartisan. Di mimbar ini, tahun 2024, satu kata mengubah segalanya. Takjil membawa berkah. Saya tadi malam diundang di ulang tahunnya Dr. Richard Lee, saudara. Begitu saya turun, security-nya bilang, loh, bukan artis ya? Tapi habis itu, security yang satu bilang, itu pendeta. Oh pendeta, oh iya. Masuk duduk di sofa saudara. Saya duduk di situ saudara, saya lihat orang-orang terkenal, artis-artis terkenal yang saya percaya saudara pasti kenal semua. Bang Hotman dan kawan-kawan ada di sana semua saudara. Saya duduk aja saudara, diam-diam. Saya seperti domba yang tak bercacat celah di situ saudara. Iya. Tapi yang saya kaget, orang-orang terkenal itu ketika mereka mau lewat, karena memang saya di jalurnya saudara, mereka lewat. Mereka semua satu-satu nyamperin saya. Pendeta Marcel, pastor. Gue fans banget sama pastor. Aduh pastor gitu. Dalam hati saya, Tuhan, mereka kenal gue Tuhan. Sayup-sayup terdengar, siapakah aku ini Tuhan. Sampai Bang Hotman dari ujung dia udah cerita-cerita. Oh kami lagi target 300T. Masing-masing mau capai 300T dalam hati saya. Saya tinggal nunggu Bang Hotman datang dan bilang, Pendeta Marcel, kamu sebenarnya anakku. Saya lagi tunggu itu saudara. Saya sudah siap pelayanan pakai Lamborghini saudara. Tapi ternyata tidak. Bang Hotman datang, dia cuma bilang begini, Pendeta Marcel, pernah naksir jemaat gak? Oh darah Yesus. Tetap aja. Tapi jujur saudara, saya ngerasain bahwa memang waktu Tuhan yang terbaik. Kalau dulu saya Tuhan jawab dengan cara yang dulu saya mau di waktu Tuhan mungkin berbeda. Tapi sekarang Tuhan jawab di waktu yang terbaik ketika saya sudah sungguh-sungguh melayani apa yang Tuhan anugerahkan semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Pesan saya buat saudara, saya nggak tahu apa yang sementara saudara jalani. Tapi kalau Tuhan izinkan kehancuran untuk rencanamu, percayalah Tuhan punya rencana yang jauh lebih baik. Dalam setiap aspek kehidupanmu, dengar baik. Terkadang Tuhan menghancurkan rencana kita sebelum rencana kita yang menghancurkan kita. Kita sudah planning nih, bisnis akan kita bangun. Tuhan hancurkan karena Tuhan tahu di depan bisnis ini bisa menghancurkan kita. Tuhan izinkan kegagalan karena Tuhan tahu di depan rencana ini bisa menghancurkan kita. Udah, percaya. Makanya, ingat baik. Selalu tanya Tuhan. Saya suka kagum sama Ibu Gembala. Kenapa? Karena setiap berencana Ibu selalu bilang begini. Ibu tanya Tuhan dulu ya. Ibu tanya Tuhan dulu ya. Kalau secara logika kita kan Ibu pengalaman hidupnya begitu banyak. Dengan kecerdasan yang luar biasa, Ibu pasti bisa langsung tahu apa yang terbaik. Tapi Ibu selalu, Ibu tanya Tuhan dulu ya. Kenapa? Karena Ibu tahu rancangan Tuhan, rencana Tuhan selalu yang terbaik. Inilah tugas kita saudara. Sekali lagi saudara, bilang sama kanan kirimu, percaya rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan selalu yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ada satu kisah yang pernah saya baca. Ada seorang pelayar yang dia suka belayar sendirian saudara. Singkat cerita di tengah laut badai datang tiba-tiba dan menghancurkan kapalnya. Akhirnya dia tenggelam dan terdampar di pinggir pantai di sebuah pulau yang sepi tak berpenduduk. Akhirnya saudara untuk bertahan hidup dia membangun gubuknya sendiri saudara. Dan sampai gubuk itu jadi semua hartanya, semua yang dia miliki yang bisa membuat dia bertahan hidup dia taruh di sana saudara.
Singkat cerita saudara, karena satu kelalaian, akhirnya apa saudara? Api membakar semuanya, dia stres, dia depresi, dia bilang, Tuhan, kenapa kau izinkan semua ini terjadi? Ini satu-satunya caraku untuk bisa bertahan hidup di pulau yang sepi ini. Tapi kenapa kau izinkan semua ini terjadi? Tapi nggak lama setelah akhirnya bicara tentang apinya reda, satu kapal datang dan bilang apa? Kami datang karena kami melihat dari jauh ada sinyal asap yang membumbung tinggi ke langit. Makanya kami datang untuk menyelamatkanmu. Yang dia pikir salah, tapi kalau Tuhan bekerja di sana mendatangkan kebaikan dalam kehidupannya. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Ada saat dimana kita sanggup, ada saat dimana kita bilang, aduh capek Tuhan, capek Tuhan. Aku tahu ada waktu Tuhan, aku tahu jalan Tuhan yang terbaik, tapi capek Tuhan. Kayaknya aku udah gak sanggup lagi deh Tuhan. Utangku gak lunas-lunas Tuhan. Rumah tanggaku gak pulih-pulih Tuhan. Suamiku gak berubah-berubah Tuhan. Istriku gak berubah-berubah Tuhan. Orang tuaku gak berubah-berubah Tuhan. Anakku gak berubah-berubah. Mertuaku gak berubah-berubah Tuhan. Keadaanku, kesehatanku gak berubah-berubah Tuhan. Saat inilah kita harus sadar, kalau kita rasa nggak kuat, kalau kita ngerasa nggak sanggup, artinya kita sementara menjalani semuanya dengan kekuatan kita sebagai manusia yang terbatas itu. Makanya beralih dari yang pakai kekuatan sendiri menjadi meminta kekuatan dari Tuhan. Karena kekuatan dari Tuhan tidak terbatas. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Kalau semuanya terasa berat, berlututlah dan berdoalah. Karena orang yang berlutut dan berdoa adalah orang yang sanggup bangkit, pikul setiap beban dan melihat kemenangan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Firman Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan punya rancangan kita mencapai tujuan Tuhan. Tapi antara rancangan dan tujuan ada proses yang Tuhan izinkan. Dan dalam proses milikilah kesabaran. Dan kunci untuk memiliki kesabaran dalam proses Tuhan yang pertama, percaya akan waktu Tuhan. Dia tidak terburu-buru, dia tidak terlambat, dia selalu tepat pada waktunya. Yang kedua, percaya akan cara Tuhan. Mungkin cara Tuhan berbeda dengan cara kita. Mungkin kita tidak mengerti cara Tuhan, tapi tugas kita bukan mengerti, tugas kita percaya cara Tuhan pasti yang terbaik. Dan yang terakhir, senantiasa minta kekuatan dari Tuhan. Sebagai manusia kita nggak sanggup, sebagai manusia kita terbatas. Tapi kalau kita minta kekuatan dari Tuhan, segala perkara dapat kita tanggung dalam Tuhan yang memberikan kekuatan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Kalau saudara dan saya punya iman kepada Tuhan yang luar biasa yang tinggal dalam setiap kita, kita tahu, kita percaya di mulut kita ada kuasa. Amin. Karena apa? Karena saudara dan saya kita adalah anak-anak Allah. Kita ada kuasa, ada otoritas. Ketika kita berdoa bahasanya berbeda saudara. Kesadaran kita akan otoritas itu penting saudara. Karena seringkali ada banyak orang Kristen berdoa nggak sadar otoritas. Bagaimana dia bisa bilang dia punya iman kalau dalam doanya saja dia nggak sadar kuasa yang besar dalam dirinya saudara. Mohon maaf, contohnya usir setan. Ada orang Kristen usir setan begini saudara. Permisi. Kalau boleh keluar. Iblisnya bilang kalau gua nggak mau kenapa? Iblis mana takut-takutnya kalau saudara ngusir setan begitu saudara. Kenapa? Karena nggak ada otoritas. Usir setan kok, tolong kalau boleh keluar. Iblisnya bilang, Kalaupun iblisnya keluar, dia balik lagi. Kalau ada 9 iblis. Ya kan kalau iblis keluar kita nggak jaga hidup kita, iblis balik dengan iblis yang lebih banyak lagi saudara. Sekali lagi, makanya saya sangat setuju dengan doa jemaat Tiberias kalau usir setan saudara. Jemaat Tiberias kalau usir setan memang, hei setan, dalam nama Yesus keluar.
Oh, iblis, setan, dipatahkan, dihancurkan. Bodoh. Iblis dengar itu kena mental, saudara. Gua dipatahkan, dihancurkan lagi. Oh Tuhan. Mana BPJS gua belum aktif lagi. Oh, haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang, saudara, yuk. Saya renungkan ini, Tuhan ingatkan saya. Rubahlah cara kita berdoa, saudara. Rubahlah cara kita berdoa. Kenapa? Karena kita punya kuasa, kita punya otoritas. Kalau berdoa, kau sakit, bilang, aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Penyakit keluar dari tubuhku. Kalau kau ingin diberkati, aku berdoa. Berkat Tuhan tercurah dalam hidupku dalam nama Tuhan Yesus. Kalau ada kuasa kegelapan, aku tolak kuasa kegelapan dalam nama Tuhan Yesus. Di mulut kita ada otoritas, saudara. Makanya di dalam perjamuan kudus, doa yang Tuhan ajarkan kepada gembala sidang kita, saudara, adalah doa yang sadar akan otoritas kita. Pastikan apa? Berdoa dengan iman yang teguh. Buktikan kita punya otoritas. Di situ ada kuasa, ada jawaban doa. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, berdoa dengan iman. Bilang sama yang ngomong, di situ ada jawaban. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Sangat mudah bagi Tuhan untuk menjawab doa setiap kita. Tapi Tuhan mau, seringkali Tuhan nggak langsung jawab. Karena Tuhan mau melatih ketekunan kita, saudara. Kenapa? Karena dalam ketekunan ada pertumbuhan iman. Dalam ketekunan ada karakter yang dibangun di sana. Dalam ketekunan, ketaatan dibangun di sana, saudara. Makanya ketika kita berdoa, pastikan apa, saudara? Kalau kita mau doa kita ada kuasa, doa kita ada bicara tentang dijawab Tuhan, pastikan berdoa dengan tekun. Sama-sama bilang, sama saya berdoa dengan tekun. Sama-sama bilang, sama saya tekun berdoa. Di situ ada kunci melihat jawaban doa. Ada banyak orang Kristen zaman sekarang baru doa satu kali udah malas berdoa. Shalom. Ada banyak orang Kristen hari ini, saudara, baru doa satu kali Tuhan gak jawab. Udah gak usah doa lagi lah, Tuhan gak jawab, Tuhan gak peduli sama aku. Saya mau bilang, saudara, tekun berdoa. Bahkan ngerinya adalah begini. Ada orang Kristen baru doa satu kali Tuhan gak jawab, ancam Tuhan. Oh Tuhan, aku berdoa, Tuhan berkati aku berlimpah-limpah. Kalau Tuhan gak berkati aku berlimpah-limpah, jangan salahkan aku kalau aku curi uang. Kalau aku korupsi, Tuhan. Malaikat bilang, dodo sota lalu ngana. Saya mah itu, saya mah sude. Ada kayak gitu kan? Doanya nggak dijawab satu kali, ngancam Tuhan. Tuhan, kalau Tuhan nggak kasih aku jodoh, awas aja Tuhan. Tahun lalu aku hadir di Natal Tiberias, aku sendirian. Di sampingku ada pasangan, di kananku ada pasangan, dan mereka menyalakan lilin bersama-sama saling bertatap-tatapan. Aku sendirian persis kayak lagi belajar ilmu babi ngepet tuh. Jadi Tuhan harus kasih aku jodoh. Kalau Tuhan tidak kasih aku jodoh, jangan salahkan aku kalau pacaran dengan yang tidak seiman. Ada kan kayak gitu kan? Ada kan? Saya mau bilang sekali lagi, saudara, siapa kita berani ngancam Tuhan, saudara? Tugas kita adalah tekun berdoa, bukan ngancam Tuhan. Karena Tuhan mau jawab kapanpun, itu hak prerogatifnya Tuhan. Tugas kita doa. Sampai kapan? Sampai Tuhan jawab, katakan amin. Saudara dan saya sudah punya iman. Saudara dan saya sudah tekun berdoa. Tapi ada hal yang harus kita evaluasi. Seringkali Tuhan gak jawab doa kita. Karena memang doa kita tidak sejalan dengan rencana Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Doa gembala sidang kita, Tuhan jangan pilih saya, pilih saja orang lain untuk jadi pendeta. Tuhan jawab, tidak. Tuhan tidak menjawab iya karena tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Karena rencana Tuhan atas kehidupan beliau adalah apa? Jadi gembala sidang gereja yang luar biasa yang dipakai Tuhan di akhir zaman. Tepuk tangan dulu yang paling meriah buat Tuhan. Ada seorang anak muda doa, Tuhan, aku pengen jadi boyband di Korea. Kayaknya dari ketawanya saudara kenal orangnya ya. Tuhan tidak jawab. Karena Tuhan bilang, tidak. Kamu akan jadi pendeta industri. Tadi malam saya diundang untuk
hadir jadi guest star di sebuah special show stand up comedy. Kalau saudara yang follow Instagram saya pasti tahu saya posting di story. Saudara yang belum follow, ya akhirnya pas saya masuk saudara di present, inilah dia pendeta Steve Marcel. Yang bikin saya terharu, orang-orang itu kenal saya. Mereka dalam hati saya, siapakah aku ini Tuhan. Karena yang special show itu dia baru Kristen tahun lalu. Jadi dia baru Kristen tahun lalu, baru terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan di special show dia tahun ini dia adakan doa, ada pendeta. Makanya saya bilang, semua yang hadir Kristen cuma beberapa, tapi saya bilang karena spesial ada satu domba yang baru terselamatkan. Saya sudah minta security kunci pintu, semua kita akan baptis hari ini. Datang nonton stand up pelan-pelan jadi Kristen saudara, haleluya. Tapi sekali lagi saya mau bilang saudara, Tuhan punya rencana dan rencana Tuhan memang selalu yang terbaik. Satu ketika saudara saya pernah kasih kesaksian ini saudara, bahwa saya dulu dalam pekerjaan saya selain melayani saudara belum jadi pendeta benar-benar full seperti sekarang. Jadi dulu itu saya salah satunya adalah bekerja di bidang investasi properti. Jadi bekerja untuk marketing investasi properti. Jadi saya kerjasama dengan bos saya, bos besar. Kemudian saya mencari investor untuk investasi di beberapa properti besar milik dia saudara. Singkat cerita, ada satu tender saudara yang nilainya buat saya fee marketingnya saja 1,6 M. Dan buat saya itu gede banget saudara. Dalam hati saya, Tuhan, aku doa Tuhan, aku menang tender ini. Singkat cerita, pertemuan pertama, pertemuan kedua lancar, mantap. Akhirnya tinggal berangkat ke Bali untuk survei lokasi, tanda tangan. Orang kaya ketemu orang kaya. Udah oke nih dalam hati saya siap jadi sultan. Iya, saya sudah siap untuk selamat tinggal warteg. Karena selama ini kan warteg terus berangkat. Sampai di sana, itu tadi. Ternyata orangnya tuh, yang orang kaya ini saking kayanya, saking selama ini selalu dapat apa yang dia mau. Dari yang mau investasi, dia lihat hotelnya bagus, dia pengen beli loh. Saking kebanyakan uang, gue pengen beli. Yang bos saya bilang, saya nggak butuh uang sampai segitu, gue nggak mau jual. Gue cuma investasi aja. Enggak, gue mau beli. Orang kaya sama orang kaya udah mau berantem. Dan akhirnya apa? Nggak jadi. Akhirnya warteg, I'm back. Warteg, I'm back. Akhirnya singkat cerita saudara, saya gagal jadi orang kaya. Akhirnya saya belajar perjalanan hidup 12 tahun kemudian. Saya nonton berita, bos saya yang dulu saya kerja di sana masuk berita kena kasus karena ternyata transaksi dalam perusahaannya itu ada melanggar hukum dan dia kena hukuman penjara 14 tahun penjara. Marketingnya yang harusnya saya kena 12 tahun penjara. Dan itu ketahuan setelah 12 tahun kemudian. Saudara bisa bayangkan kalau waktu itu Tuhan jawab doa saya. Dulu foya-foya. Habis itu berjalan kehidupan, saya sudah jadi pendeta, lagi khotbah di Tiberias, Bekasi Town Square. Tiba-tiba masuk polisi 3 orang. Pendeta Marcel, saya harus ngomong apa? Saya kan harus jujur. Makanya saya mengucap syukur. Kalau kita udah doa sungguh-sungguh, udah doa bertekun tapi Tuhan gak jawab juga. Dan kita sadar bahwa ini gak sesuai dengan rencana Tuhan. Belajar tunduk pada rencana Tuhan. Makanya di Getsemani Tuhan bilang apa? Biarlah cawan ini larut daripada aku Bapa. Tetapi bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu lah. Tunduk pada rencana Tuhan. Rencana Tuhan pasti selalu yang terbaik. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Doa yang penuh kuasa.
ketika kita doa, tujuan utama kita, ujung-ujungnya kemuliaan Tuhan. Mohon maaf ya, ada orang imannya luar biasa, ada orang tekun berdoa, tapi seringkali isi doanya, motivasinya untuk hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan, dengan iman aku berdoa Tuhan, berkati aku Tuhan, supaya aku bisa sombong sama namboruku Tuhan. Selama ini sombong kali ku nampak wajahnya, berkati. Tuhan jawab enggak? Atau ada wanita berdoa, Tuhan, Tuhan jawab doaku Tuhan, supaya aku menjadi wanita karir yang sukses, supaya aku dapat si Joni jadi suamiku Tuhan. Aku tahu si Joni udah punya istri Tuhan, tapi aku percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Aku berdoa, apa yang terikat di bumi terikat di surga. Kalau kita mau doa kita ada kuasa, kita harus punya motivasi. Ujung-ujungnya nama Tuhan harus dipermuliakan. Ketika doa kita untuk kemuliaan nama Tuhan, doa kita pasti ada kuasa, doa kita pasti dijawab Tuhan. Tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Ingat, ada otoritas Tuhan atasmu, ada kuasa Tuhan atasmu. Di mulutmu ada kuasa. Mari dengan otoritas Tuhan perkatakan berkat, perkatakan mujizat, perkatakan perkataan perintah atas hidupmu. Karena hidupmu ada dalam otoritas Tuhan yang penuh kuasa. Berdoa dengan tekun, berdoa sejalan dengan kehendak Tuhan, dan berdoalah dengan motivasi akhirnya semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari doa sambil angkat tangan, dengan pemahaman yang benar, tindakan yang benar. Doamu pasti ada kuasa, doamu pasti dijawab Tuhan. Hamba menyerahkan Tuhan setiap doa jemaatmu di tempat ini Tuhan. Setiap doa mereka didengar, dimeteraikan dalam kerajaan sorga. Melalui jawaban doa, nama Tuhan dipermuliakan. Sekali lagi tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan.